Halo Sobat Tekon TV. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh dengan adanya penyakit hepatitis akut misterius yang menyerang sejumlah anak di seluruh dunia. Virus yang menyebabkan penyakit hepatitis misterius ini berbeda dengan virus hepatitis biasanya. Belum diketahui pasti apa penyebab dari penyakit hepatitis akut misterius tersebut. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit hepatitis akut misterius dan bagaimana perkembangan kasusnya di Indonesia? Simak penjelasan Dr. Monica Gisela berikut ini. Hepatitis akut. Hepatitis akut itu apa sih? Jadi hepatitis akut itu dia basicnya dari kata hepatitisnya. Hepatitis itu terdiri dari kata hepar dan itis. Ya, artinya infeksi pada hepar. Hepar itu bahasa Latinnya hati atau liver. Jadi ada infeksi di liver atau hati. Akut. Akut itu apa? Akut itu artinya onset atau mulai gejalanya itu masih kurang dari 14 hari. Nah, biasanya hepatitis akut yang udah kita ketahui selama berdekade-dekade ini itu disebabkan oleh virus hepatitis yang terdiri dari 5 macam. Virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang paling sering didengar mungkin hepatitis B ya. Yang paling sering dicek juga kalau kita di rumah sakit, semisal mau operasi, mau ada tindakan bedah yang perlu kontak darah atau membuka jaringan, iris kulit, kayak gitu. Sebagian besar kasus hepatitis akut misterius ini dialami oleh anak-anak. Apakah orang dewasa juga bisa terinfeksi penyakit misterius ini? Lantas, apa saja faktor risiko yang bisa membuat seseorang berpotensi terjangkit hepatitis akut? Berikut penjelasan Dr. Monica. Tapi sebelum lanjut, yuk tekan tombol subscribe dulu biar kita tambah rajin buat bikin konten yang bermanfaat untuk kamu. Nah, kenapa kasus hepatitis yang baru-baru ini muncul itu disebut hepatitis misterius? Dia disebut hepatitis misterius karena kita secara medis nggak menemukan kelima virus penyebab hepatitis yang biasanya ini. Jadi gejala yang muncul itu ya gejala-gejala hepatitis, tetapi penyebabnya ini nggak ketemu. Dicek hepatitis A negatif, dicek hepatitis B negatif, dicek C, D, E negatif semua. Makanya disebut hepatitis misterius, karena nggak ngerti penyebabnya virus tipe yang mana lagi nih, kayak gitu. Apa perbedaan hepatitis akut misterius ini dengan hepatitis jenis lainnya? Emang benar-benar nggak ngerti penyebabnya dari mana gitu ya. Next slide. Ini sebaran kasusnya. Awal ditemukan memang di negara Inggris ya, terus lama-lama nyebar ke negara sekitarnya. Biasa kayak kasus-kasus epidemik yang lainnya. Pasti muncul di suatu negara, lalu ditransmisikan, tersebar ke negara-negara tetangga. Nggak harus ke tetangganya banget sih, misalkan lewat penerbangan, langsung ke negara lain beda benua, juga bisa tersebar ke negara yang jauh. Gitu ya. Di Indonesia kemarin tanggal 2 Mei itu dilaporkan 3 kasus anak sampai meninggal dunia karena hepatitis akut ini. Jadi emang nggak bisa disepelekan juga ya. Agar kita bisa lebih waspada, Dr. Monica telah menyebutkan sejumlah gejala yang dialami oleh sebagian besar pasien hepatitis akut misterius ini. Berikut pemaparannya. Baru. Next slide. Terus kita mau belajar tentang faktor risiko. Ya, faktor risiko apa aja yang bisa meningkatkan seseorang mengalami penyakit hepatitis akut? Ada beberapa ya. Next slide. Terutama pada anak-anak. Kalau pada anak-anak, tentu penyebabnya adalah faktor daya tahan tubuh yang masih rentan. Belum seperti kita yang udah dewasa. Jadi emang nggak bisa dibandingkan. Tentu anak-anak akan menjadi kelompok yang vulnerable, kelompok yang rentan terhadap virus apapun, terhadap budaya, terhadap pendidikan, cara didik,
semuanya anak-anak akan rentan karena anak-anak belum terbentuk sepenuhnya gitu ya. Termasuk sistem imun ini, daya tahan tubuh. Kena pertama kali responnya akan jauh lebih hebat dibanding dewasa yang sistem imunnya sudah lebih matang gitu. Next slide. Nah, ini penyebabnya yang paling mudah dipahami mungkin ya. Ini ada komorbid dan gaya hidup. Komorbid ini artinya adalah apa ya? Kayak basicnya kenapa seseorang mudah terkena sakit, ada faktor bawaan apa gitu. Contoh, misalkan seseorang udah punya penyakit autoimun, kayak lupus, atau misal ada penyakit yang sifatnya respon daya tahan tubuh berlebih, kayak asma, kayak gitu. Dia kalau terkena sesuatu, maka dia akan muncul respon yang jauh berlebihan dibanding manusia pada umumnya. Misalkan ada debu, kita kalau ada debu, mungkin ada yang cuma gatel, ada yang sampai bersin, tapi ada juga yang sampai sesak nafas, kayak gitu. Itu perbedaan tiap individu, jadi kita nggak bisa samain kok dia dibilang kena hepatitis tapi nggak ada gejala, tapi dia dibilang kena hepatitis tapi kok sampai badannya kuning banget, atau dibilang dia kena hepatitis tapi sampai mual muntah diare kok aku enggak, kayak gitu. Emang gejala tiap orang itu beda-beda tergantung daya tahan tubuh tiap orang. Nah, dipengaruhi juga oleh gaya hidup. Kita kenal istilah PHBS. Mungkin udah pada ngerti ya PHBS ini apa. Perilaku hidup bersih dan sehat. Sering digalakkan, terutama di lingkup masyarakat ya, mungkin dari puskesmas atau dari dokter BPJS. Semuanya akan mengutamakan PHBS ini. Jadi seperti cuci tangan, makan-makan yang bergizi, tidak menggunakan barang-barang yang sifatnya bisa menularkan sesuatu. Misalkan menggunakan sisir berbarengan, sikat gigi berbarengan, atau handuk bergantian. Kayak gitu, itu harus dihindari. Dan mengingat hepatitis ini dicurigai menularnya lewat mulut dan juga dari saluran pencernaan, jadi tentunya akan dibuang lewat kotoran kita. Maka dari itu, kita harus memastikan semua masakan makanan yang kita makan itu bersih dan matang. Dan juga harus, next slide. Ya, kita mau belajar tentang hepatitis akut dengan hepatitis jenis lainnya. Apa bedanya? Bedanya seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Ya, tentang penyebabnya itu tadi. Sebetulnya gejalanya sama, karena organ yang diserang sama, yaitu hepar, liver ini yang diserang. Gejalanya akan sama, mirip, cuma bedanya penyebabnya yang kita nggak tahu. Biasanya harus dicek semua dulu, harus melalui pengecekan darah ya, cek ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E atau enggak. Kalau ada salah satunya terkonfirmasi, berarti dia enggak terkena diketahui penyebabnya gitu ya. Next slide. Nah, ini macam-macam gejala hepatitis akut. Paling sering dilaporkan itu adalah jika seseorang tampak kuning, terutama anak-anak ya, anak-anak tampak kuning. Dia dilaporkan muncul di 71,2% kasus. Jadi emang banyak banget. Jadi Bapak Ibu bisa waspada nih kalau badannya kuning, bisa curiga ke arah hepatitis sangat boleh. Periksakanlah diri ke dokter gitu ya. Terus yang kedua muncul muntah. Muntah ini gejala yang umum sebetulnya ya. Infeksi apapun kalau dia berat pasti akan muncul gejala mual dan muntah. Termasuk gejala nomor 3, lemas. Lemas, pusing, rasanya nggak ada tenaga, semua badan pegel-pegel, itu gejala infeksi yang umum. Anaknya misal tampak lesu, terus ada demam juga, jadinya semacam lemas-lemas nggak punya tenaga, beda dari biasanya, itu juga termasuk gejala ya. Biasanya aktif banget, ini anak kok jadi lebih diam, lebih suka tidur, kayak gitu perlu diperhatikan. Lalu gejala nomor 4, BAB-nya pucat. Ini terjadi pada 50% kasus anak dengan hepatitis akut. Jadi memang hepar atau liver atau hati ini fungsinya ada banyak ya. Salah satunya dia akan memberikan efek ke pewarnaan kotoran kita. Jadi kalau BAB-nya anak-anak warna berubah, jadi pucat seperti dempul gitu, itu khas sekali, ini gejala hepatitis gitu. Perlu dicek lebih lanjut. Lalu gejala yang terakhir adalah gangguan pencernaan. Misalkan diare, nyeri perut, mual. Next slide. Ya, ini
Contoh gejala berat pada anak. Ini tadi ya bedanya respon imun tiap manusia berbeda, termasuk tiap anak berbeda. Anak-anak akan cenderung memunculkan respon imun yang lebih besar untuk virus yang baru. Misalkan sampai terjadi penurunan kesadaran. Ini misalkan infeksinya terlalu hebat atau respon imunnya terlalu hebat atau kadar bilirubin di darah terlalu tinggi yang bikin kita warna kuning itu tadi itu namanya bilirubin. Jadi kalau bilirubin terlalu tinggi, dia akan naik masuk ke otak. Nah, dia akan mengganggu kesadaran kita. Penurunan kesadaran ini bukan cuma kita nggak sadar terus disebut koma gitu, enggak ya. Nggak sadar itu termasuk kita nggak bisa fokus, diajak bicara kadang nggak nyambung, atau mengulang-ulang hal yang sama. Intinya nggak fokus 100% itu kita sebut perubahan kesadaran atau penurunan kesadaran, gitu ya. Yang kedua, peningkatan fungsi hati. Peningkatan fungsi hati ini maksudnya bukan fungsinya menjadi baik, bukan. Peningkatan fungsi hati itu artinya kita ada sebuah tes untuk mengecek fungsi hati kita seperti apa. Nama pemeriksaannya itu cek SGOT atau SGPT. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ini ya, kalau cek-cek lab medical check up, di lab kayak gitu pasti ada cek SGOT, cek SGPT. Nah, kalau angkanya meningkat dari pemeriksaan darah fungsi hati ini, artinya ada peradangan atau infeksi. Biasanya peningkatan yang dianggap hepatitis banget itu kalau di atas 500. Jadi kadar normalnya tuh ya di bawah 50 lah, 30, 40-an, tergantung lab-labnya standarnya berapa, akan berbeda tiap lab. Tapi kalau peningkatannya sudah lebih dari 3 kali, 5 kali lipat, itu baru khas dengan gejala hepatitis. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan panel hepatitis. Ini dia nggak semua fasilitas kesehatan bisa melakukan ya. Nggak semua vaskes untuk mengecek hepatitis akut misterius ini. Next lagi. Semuanya rata-rata pemeriksaan darah. Ada juga yang pemeriksaan dari feses atau kotoran kita ya, karena kan tadi penularannya lewat oral fekal ya. Oral fekal itu artinya berhubungan dengan saluran pencernaan. Jadi akan keluarnya lewat kotoran dan kemungkinan masuk ke tanah atau kemana, atau ada mungkin pedagang atau penjual yang cuci tangan nggak bersih, kontak dengan uang seperti itu, maka akan sangat mudah tersebarkan virusnya. Dan kalau kita nggak cuci sayur-sayuran atau daging dengan bersih, atau masak nggak matang, apalagi makan nggak cuci tangan, tentu akan meningkatkan risiko penularan. Untuk paling sederhana dan awalnya akan dicekkan yang namanya IgM. IgM ini adalah semacam antibodi ya. Jadi kalau virus masuk, virus nggak langsung dengan mudahnya bisa terdeteksi. Misalkan terkena virus hepatitis A, dicek ada virus hepatitis enggak di darahmu, kayak gitu nggak bisa. Yang kita bisa cek adalah antibodinya yang muncul. Jadi virus akan masuk ke darah, kita, sistem imun kita akan memunculkan antibodi. Nah, antibodinya ini yang bisa kita cek. Ada nggak antibodinya? Kalau ada antibodi, dia antibodi terhadap virus apa? Nah, baru kita tahu, oh dia terinfeksi virus ini, gitu. Macam-macam ada juga termasuk dicek PCR SARS-CoV-2. Jadi COVID pun gejalanya kan juga mirip-mirip ini ya. Karena COVID juga bisa menyerang liver, menyerang hepar atau hati. Jadi juga bisa memunculkan gejala hepatitis akut. Maka kita nggak bisa singkirkan penyebab ini gitu aja. Akan wajar kalau misalkan ada gejala hepatitis, tapi kenapa kok saya dicek PCR lagi? Kan saya nggak batuk, pilek, sesek sama sekali. Karena memang gejala COVID itu macam-macam. COVID pun Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.